Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelompok 10, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Winka MPD. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perkembangan pribadi, pendidikan dan karir, serta kehidupan berkeluarga. Izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Deti Alia Hotimah dengan NIM 222120003. Yang kedua, Sophia Rahmawati dengan NIM 222130007. Dan yang ketiga, Yuli Maria Winata dengan NIM 222130014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Kehidupan pribadi sukar untuk dirumuskan. Ia sangat kompleks dan unik. Pada hakikatnya, manusia merupakan pribadi yang utuh dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, seseorang menyadari bahwa dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang diperuntukkan bagi kepentingan diri pribadi, baik fisik maupun non-fisik. Dalam pertumbuhan fisiknya, manusia memerlukan kekuatan dan daya tahan tubuh, serta perlu perlindungan keamanan fisiknya. Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya, dan kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga beserta berbagai aspeknya. Perkembangan kehidupan seseorang ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Aliran nativisme mengatakan bahwa seseorang individu akan menjadi orang sebagaimana adanya yang telah ditentukan oleh kemampuan dan sifatnya yang dibawa sejak lahir. Sedangkan aliran empirisme mengatakan sebaiknya bahwa seorang individu diibaratkan sebagai kertas atau lilin yang masih putih bersih. Perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Misalnya, 2 orang anak yang dibesarkan di dalam satu keluarga akan menunjukkan sifat pribadi yang berbeda, karena hal itu ditentukan oleh bagaimana mereka masing-masing berinteraksi dengan mengintegrasikan dirinya dengan lingkungannya. Pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian sekarang. Upaya pengembangan kehidupan pribadi. Hidup sehat dan teratur, serta pemanfaatan waktu secara baik. Yang kedua, mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, hidup bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama dengan teman sebaya. Yang keempat, cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mengikuti aturan kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Yang keenam, melakukan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Baik, di sini saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu mengenai perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Garinson, bahwa setiap tahun di dunia ini dapat jutaan pemuda dan pemudi memasuki dunia kerja. Peristiwa seseorang remaja masuk ke dunia kerja itu merupakan awal pengalaman dan kehidupan berkarya atau berkarir. Selanjutnya, karakteristik kehidupan pendidikan dan karir remaja memiliki 3 lingkungan kehidupan, yang ketiga-tiganya mempunyai corak yang berbeda-beda, serta masing-masing memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga lingkungan pendidikan itu ialah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing lingkungan kehidupan pendidikan tidak selalu sama dasar dan tujuannya.
Lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dan remaja. Aspek moral atau pembentukan kepribadian daripada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan pola penyelenggaraan pendidikan ada 3, yaitu pendidikan otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal. Dalam pendidikan yang bercorak otoriter, anak-anak senantiasa harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh orang tuanya. Sedangkan pada pendidikan yang bercorak liberal, anak-anak dibebaskan untuk menentukan tujuan dan cita-citanya. Dan pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal anak-anak. Tidak jarang para remaja berbeda pandangan dengan pada orang tua, sehingga norma dan perilaku remaja tidak sesuai dengan norma masyarakat yang sedang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, masyarakat banyak membentuk atau mendirikan kelompok-kelompok atau pengayuban atau kursus-kursus yang secara sengaja disediakan untuk anak remaja dalam upaya mempersiapkan hidupnya di kemudian hari. Yang selanjutnya sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal hidupnya di kemudian hari. Di mata remaja, sekolah dipandang sebagai remaja yang cukup berpengaruh terhadap terbentuknya konsep yang berkenaan dengan nasib mereka di kemudian hari. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Selanjutnya faktor sosial ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kemampuan ekonomi orang tua dan kondisi ekonomi negara. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi ketiga macam. Yang pertama, lingkungan kehidupan masyarakat. Yang kedua, lingkungan kehidupan rumah tangga. Dan yang ketiga, lingkungan kehidupan teman sebaya. Selanjutnya, faktor pandangan hidup. Pandangan hidup tampak pada pendirian seseorang, terutama dalam menyatakan cita-cita hidupnya. Upaya pengembangan kehidupan, pendidikan, dan karir. Selanjutnya, perkembangan karir remaja. Perkembangan karir remaja yang menurut Gilbert ada pada periode pilihan tentatif pada usia 11-17 tahun. Itu ditandai oleh meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dalam memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakannya di masa yang akan datang. Periode tentatif ini meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap minat pada umur 11-12 tahun. Remaja sudah mempunyai rencana dan kemungkinan pilihan karir yang didasarkan pada minat. Tahap kapasitas pada usia 12-14 tahun. Remaja mulai menilai kemampuannya berperan baik dalam bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan yang diminati. Yang ketiga, tahap nilai 15-16 tahun. Dalam tahap ini, remaja telah menganggap penting peranan nilai-nilai pribadi dalam proses pilihan karir. Yang kelima, tahap transisi. Dimulai dari usia 17-18 tahun. Dalam tahap transisi ini, remaja mulai bergerak dari pertimbangan-pertimbangan realistis yang masih berada di pinggir kesadaran ke dalam posisi yang lebih sentral. Masalah yang dihadapi bisa berasal dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Pengertian kehidupan berkeluarga. Secara biologi, pertumbuhan remaja telah mencapai kematangan seksual yang berarti bahwa secara biologis remaja telah siap melakukan fungsi produksi. Selanjutnya, timbulnya cinta dan jatuh cinta. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta bermacam-macam. Antara lain adalah faktor kepribadian, faktor fisik, faktor budaya, latar belakang keluarga, dan faktor kemampuan. Selanjutnya, masyarakat dan perkawinan. Menurut Esleman dan Cashin menyatakan bahwa norma perkawinan yang berlaku di setiap masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu ekogami dan endogami. Maka dari itu, dapat kami simpulkan, menjalani perkembangan bagi remaja tidak lain adalah melaksanakan tugas-tugas, yaitu mempersiapkan dirinya untuk dapat diterima sebagai individu yang mampu berdiri sendiri di dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Tugas-tugas itu meliputi tugas kehidupan pribadi, tugas dalam kehidupan sosial, dan tugas dalam kehidupan berkeluarga.
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, laki-laki berbeda dengan wanita, baik mengenai tugas dalam perkembangan fisik maupun dalam perkembangan psikofisis. Mengembangkan program pendidikan dan pembinaan karir merupakan langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan pendidikan dan karir. Program tersebut antara lain adalah bimbingan karir, bimbingan pendidikan dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan jenis pendidikan, memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi terhadap kondisi, lingkungan, dan penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal.